mau nanam nih, jadi diperiksa dulu benih apa yang tersedia di kulkas. Oh ya, kalau kamu punya benih sisa, lebih baik kamu taruh di kulkas ya guys, supaya awet. Jadi bisa sebagai stok juga kalau suatu saat kalian akan menanam lagi. Begono begindang. Yuk kita lihat benih apa yang masih tersisa dan belum kadaluarsa. Ya, timun, pare, terus ini apa nih campuran ini? Oh, ini ada cabai rawit putih, sawi hijau, yang ini sawi putih, semangka, kacang panjang, apa nih, seledri sama tomat. Tapi pilihanku kali jatuh pada bonteng orok alias baby timun. Yuk kita lihat dulu deskripsinya ya. Nama varietasnya Citra Baby F1, mentimun lalap yang tahan virus, lebat, buah hijau keputihan, ukuran 10 x 3,5 cm, cocok untuk lalap. Panen 28 hari setelah tanam. Nah ini nih, cepet panennya nih. Potensi hasil 50 ton per hektar, cocok di dataran rendah sampai menengah. Nah ini juga cocok buat kami yang tinggal di daerah Kuta, dataran rendah. Terus yang terpenting pastikan kalau belum kadaluarsa ya guys. Di sini tertulis kadaluarsanya bulan 6 2023. Nah berarti masih bisa. Terus dicek juga benihnya masih dalam keadaan bagus atau enggak. Kayak gini ya, ini masih bagus, sip. Keep on watching ya guys. Kita lihat gimana Nyonya Gigi Paung menanam si bonteng orok ini. Jadi yang diperlukan adalah polybag yang ukuran kecil ya guys, polybag yang biasa dipakai untuk menyemai. Dan karena saya nggak bermaksud untuk menanam banyak-banyak, jadi saya hanya perlu 4 polybag kecil saja. Para polybag cilik ini kita kasih tanah subur ya guys. Dan masing-masing polybag saya masukkan 2 biji mentimun. Sambil dipilihin bijinya yang bagus-bagus ya, jangan biji rusak dimasukin ke situ, nanti nggak tumbuh, nyesel deh. Kalau udah kita tutup lagi pakai tanah tipis-tipis ya, seperti ini nih. Dipercepat adegannya pakai jurus The Flash. Terus sedikit dipadatkan dengan cara ditekan-tekan lembut ya, tapi tekan-tekannya pelan-pelan aja ya, pokoknya pakai perasaan. Dan disiram pakai spray penyemprot, prot. Tapi kalau nggak punya spray penyemprot juga nggak apa-apa ya, pakai yang ada aja. Yang penting dikontrol aja supaya airnya jangan terlalu becek biar bijinya nanti nggak busuk. Kalau udah kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Nah kalau yang ini cepat ya, sekitar 2 hari kemudian si bicilnya ini alias bibit kecilnya ini udah mulai pada nongol nih. Halo bicil, welcome to the world. Oh ya, selama proses pembibitan terus intens ya penyiramannya, ya sehari sekali aja sih. Cuman ya gitu, harus dikontrol airnya ya, jangan terlalu becek. Karena si bicil ini daun hijaunya udah mulai tumbuh, jadi kita bisa pindahin ke tempat yang terkena sinar matahari ya. Nah di sini bisa terkena sinar matahari langsung, cuman saya masih taruh di yang atasnya ada naungannya ya, supaya kalau hujan itu nanti bibitnya ini nggak rusak. Nah tengok, kalau daunnya udah mulai tumbuh sekitar 3-4 helai, itu artinya kita sudah mulai bisa pindahin ke tanah atau ke pot yang lebih besar. Untuk mempermudah proses pemindahan bibitnya, saya siram dulu ya. Jadi tanah ini saya basahin supaya nanti ketika bibitnya ini dipindahin, tanahnya ini nggak ambiar gitu loh. Dan ini tanah subur yang udah saya siapin dalam satu pot besar ya guys. Jadi pertama saya buat lubang dulu ya di tanahnya. Dan karena pot ini cukup besar, jadi satu pot ini saya mau tanam sekitar 4 bibit. Jadi saya buatnya 4 lubang di pot ini ya. Ini kan bibitnya totalnya ada 8, padahal saya cuma mau nanam 4 aja. Jadi saya harus sortir dulu ya. Saya pilihin bibit yang bagus-bagus daunnya, yang sehat, yang besar-besar, apa lebar-lebar
daun kelor. Itu kecil ya. Dan ini salah satu cara memindahin bibit tanaman ke tanah ya. Perhatiin dengan baik-baik. Jadi setelah tanah terlepas dari plastik polybagnya, ini saya bagi dua ya. Karena tadi kan satu polybag ada 2 bibit, jadi saya pecah tanahnya bagi 2. Terus ya itu dah, yang dipilihin bibit yang bagus saya masukin ke lubang yang tadi udah disiapin ya. Terus ditimbun lagi tuh pakai tanah, dipadat-padatin dengan cara ditekan-tekan. Nah, biar tanaman ini nanti bisa firm gitu loh. Ini saya coba sama yang lainnya ya. Jadi si polybag ini saya balik, terus ya udah ditarik aja si polybagnya ini. Nah, ini bagus nih, tanahnya nggak ambiar, nggak pecah. Terus ya itu saya bagi 2 deh, saya pilih yang bibitnya bagus. Jadi memang usahain supaya tanahnya tuh nggak pecah ya, supaya akarnya nih nggak rusak. Yang maksudnya supaya bibit ini tidak mengalami stres, ya akhirnya meminimalisir kemungkinan bibit ini untuk mati. Nah, 4 bibit udah ditanam dan siap untuk berjuang. Tapi berjuang untuk apa ya? Negara kan sudah merdeka. Memang suka ngasal nih kalau ngomong. Terus kita siram ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dengan air secukupnya aja. Nah, ini kan udah disiram ya. Sekarang kita tunggu beberapa hari kemudian. Lihat, setelah 1 minggu daunnya semakin banyak dan semakin lebar. Dan ini saatnya kita kasih lanjaran atau ajir ya, atau penopang. Tanaman mentimun merupakan tanaman merambat yang batangnya tidak kokoh. Jadi dia butuh kayu penopang sebagai pegangan dia untuk berdiri dan juga untuk merambat. Sebenarnya model lanjaran itu macam-macam ya guys. Tapi berhubung saya hanya menanam 4 tanaman mentimun saja, jadi saya pakai model yang paling simpel aja. Kebetulan juga ini di belakangnya ada pagar jaring-jaring. Jadi biasanya si timun ini akan merambat ke pagar jaring-jaring ini nih. Ini nih, dia akan merambat ke sini nantinya. Oke, video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Merdeka. Tunggu, jangan main closing aja. Jadi next time saya akan buat video tentang review bagaimana pertumbuhan tanaman mentimun ini, terus gimana cara perawatannya untuk lebih detailnya ya. Jadi tonton terus, ikutin terus video-video kami di channel ini, channel JJ Tahu.